warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Susli Ningrum, SPDSI calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama teman cowok saya yaitu Saya Kamsa, SPD, guru kelas 3 dari SD 8 Negeri Jagung. Baiklah, untuk kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Baiklah Ibu Kamisa, selamat siang Ibu Kamisa. Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi nanti sebelum kita melakukan pembelajaran, di sini saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal yang Ibu lakukan sehingga terjadi pembelajaran yang baik dengan sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap ya Bu ya? Baik, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, mungkin di sini Bu, melalui video yang disampaikan oleh guru, ya, siswa dapat mengidentifikasikan pecahan secara benar. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan konsep pecahan itu secara benar. Kemudian melalui video ini juga siswa dapat menyimpulkan pecahan secara benar. Oke, jadi tujuan Ibu nanti adalah siswa dapat mengidentifikasi pecahan dengan benar dan bagaimana siswa mengetahui konsepnya begitu ya Bu ya. Baik, itu tujuan Ibu. Oke, yang kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai ya? Nah, di sini mungkin ada dua Bu. Yang pertama pengetahuan, ya. Yang kedua keterampilan. Di pengetahuan itu siswa dapat mengidentifikasikan bentuk pecahan, kemudian juga menentukan berbagai macam pecahan. Terus di keterampilan, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi contoh pecahan sederhana melalui gambar atau simulasi. Oh baik Ibu, berarti itu adalah area pengembangan Ibu itu pengetahuan dan keterampilannya dulu ya. Dimana di pengetahuan nanti Ibu kepingin mengidentifikasi siswa, bagaimana siswa mengetahui bentuk dari pecahan tersebut. Dan di keterampilan nanti Ibu juga akan bagaimana siswa bisa menyajikan pecahan melalui benda-benda konkret gitu ya Bu ya. Benar. Baik. Oke, bagus sekali Ibu ya. Yang selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas yang akan Ibu lakukan mulai dari strategi, model, dan metodenya Bu? Nanti yang untuk strategi Bu, saya menggunakan pendekatan saintifik dan berdiferensiasi. Ya, kenapa? Karena dari beberapa siswa ada sebagian yang menyukai video, kemudian ada yang sebagian menyukai gambar. Ya. Berarti nanti Ibu akan menggunakan video dan gambar ya Bu ya, sebagai ini medianya Ibu ya. Kemudian modelnya apa ya Bu ya? Ya, di sini saya menggunakan model PJBL. Oke. Kemudian metodenya Bu? Metode di sini saya ambil diskusi atau pembentukan kelompok. Bagus sekali Bu, kayaknya udah matang kali ya Ibu untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan ya. Oke. Lanjut ya Bu ya. Bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Rencananya seperti apa? Medianya saya menggunakan di sini ada laptop, ya, ada gambar, kemudian ada infocus, ya, kemudian juga ada benda. Oke, keren sekali Bu ya. Oke Bu, nah kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan ya? Nah, insya Allah akan dilakukan rencananya di hari Rabu depan. Iya. Karena di hari Rabu depan saya ada jam matematika dan di situ saya akan membahas tentang pecahan. Oke Bu, keren sekali. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya pembelajarannya sesuai dengan yang Ibu harapkan nanti ya Bu. Oke, baiklah. Dari percakapan ini ya Bu, apa yang Ibu dapatkan coba? Nah, dari percakapan kita, jadi yang saya dapatkan, saya bisa menyimpulkan atau mengambil langkah-langkah apa selanjutnya yang akan saya siapkan untuk hari Rabu depan. Oke, bagus sekali Bu.
Semoga sukses ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Tiga. Assalamualaikum. Ya, coba buka kelasnya disiapkan. Siap, gerak. Memberi salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi
bagikan menjadi 2. Boleh. Yang sama. Bagi meja boleh. Nah, kira-kira ini bentuknya ukurannya sama Pak? Sama. Berarti ini kalau dipecah namanya 1/2. Dah, ada satu lagi. Contoh yang satu lagi. Nah, contoh di depan ada 1/3. Nah, Saka memiliki 1 buah roti. Kemudian Saka ingin membaginya kepada kedua temannya. Berarti Saka harus membaginya menjadi berapa bagian? 3. Coba Saka. Dibagi menjadi 3 bagian. Ukurannya harus sama. Nah, pintar. Tepuk tangan dulu buat Saka. Nah, kira-kira ini sama nggak ukurannya? Sama ya? Berarti kalau 1/3, 1 itu harus dibagi menjadi 3. Udah paham ya? Nah, sekarang kalian pernah lihat cerita, kalian pernah lihat ada yang merayakan ulang tahun nggak? Itu ulang tahun tuh punya ada bolu ya. Bolu di saat ada yang menyanyikan potong kuenya, kalian pernah nggak perhatikan? Bentukkan apa? Ayo. Nah, kue yang awalnya utuh dibagi menjadi beberapa bagian. Itu juga salah satu contoh pengembangan pecahan. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, paham ya? Paham. Karena semuanya sudah paham, Ibu punya tugas untuk kalian. Ya? Nah, ini oh ya. Kita bagi kelompok dulu ya. Yang ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, melihat kemampuan kalian, kita sudah paham ya? Nah, ini ya. Contohnya. Di sini Ibu punya contoh 1/2 dan 1/4. Ada juga 1/5 dan 1/8. Di sini ada lingkaran. Kemudian lingkaran itu kalian jadikan pecahan sebagai 1/2, 1/4, 1/5 dan 1/8. Ibu bagikan kertasnya, lingkarannya. Nanti kelompok mana yang bisa maju ya? Oh, betul ya. Dibelah tuh Bu. Kayak gini kan? Kamu udah siap? Coba. Ini lagi.
Betul ya, karena satu lima ini dibagi menjadi 5, maka hasilnya ini 1/5. Nah, ini kelompok berapa yang jawab? Kelompok C. Kira-kira 1/5 apakah betul jawabannya seperti ini? Salah. Berarti belum paham ya. Nah, ini kelompok berapa? B. Kira-kira 1/8 apa betul jawabannya seperti ini? Betul ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Nah, kita belajar tentang apa? Apa itu pecahan? Pecahan bagian dari suatu keseluruhan atau bagian dari suatu benda yang utuh. Oke, baiklah. Agar kalian lebih paham tentang pecahan ya, kalian bisa buka buku halaman 12. Bisa dikerjakan nomor 1 dan 2. PR ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, sebaiknya kita baca doa dulu. Nah, mungkin doanya? Berdoa mulai. Berjumpa lagi dengan saya, Siswa Nurul SPDID Tanjung Bergerak dari Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama Ibu. Saya Hamka, guru kelas 3 dari SD Negeri Kerawan Jawa Barat. Oke, baik Ibu, selamat siang Ibu Mita. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah senang belajar ya Bu, karena dari beberapa siswa aktif, kemudian mereka merespon dengan baik. Sehingga pembelajaran yang Alhamdulillah Ibu ya. Berarti sudah tadi ya perasaan Ibu senang ya, semoga lah ya sudah sesuai mungkin. Dan sekarang saya mau melakukan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Setelah saya tadi mengamati Ibu ya di kelas, setelah saya melakukan observasi ada beberapa pertanyaan sama Ibu. Siap Ibu ya? Oke. Apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana Ibu ya? kalau dibilang sesuai, ya sesuai, tapi belum maksimal, belum 100%. Begitu. Oke. Baik, bisa dijelaskan kenapa belum 100% gitu? Apakah ada kendala waktu pembelajaran Ibu? Ya, kalau kendala tentunya ada Bu. Kendalanya dari beberapa siswa Kurang aktif. kurang memahami, sehingga mereka tertinggal. Oke. Berarti kendalanya masih ada siswa
hari ini sama Ibu ya. Oke, jadi kira-kira untuk mengatasi kendala tersebut Bu, ada nggak Ibu punya rencana untuk mengatasinya? Nah, karena ini kelompok Bu ya, mungkin kita nanti akan melakukan kelompok heterogen. Oh gitu, ya yang baik. Atau merolling kelompok, Iya. kan? Mana kelompok yang kurang memahami, kita gabungkan yang agak sudah memahami gitu, sehingga yang kurang memahami tidak tertinggal gitu. Oke, itu satu ya. Ada cara lain Bu? Ya mungkin sebelum pembelajaran di awal saya harus melakukan mindfulness. Oh begitu, ya ya ya. Sehingga nanti siswa supaya agar lebih fokus gitu. Kan soal fokus mereka gitu ya, untuk belajar gitu ya. Oke, berarti mungkin itu perlu dilakukan ya. Itu yang harus saya lakukan. Harapan. Jadi setelah pembelajaran hari ini itu tentu punya harapan lah ya. Harapan itu ke pembelajaran berikutnya itu seperti apa gitu? Nah, harapan saya ya tentunya lebih baik ya Bu ya, lancar gitu kan dari yang pembelajaran yang ini ya, harapannya itu agar lebih lancar dan Sesuai dengan rencana Ibu ya. Oh, Ibu mudah-mudahan lancar selalu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja